Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sriela Mesafiana dengan 3 digit 5KIR 257. Di video kali ini, saya akan membahas materi akuntansi perpajakan dengan 3 pokok pembahasan utama, yaitu kas dan syarat kas, piutang, dan persediaan dalam akuntansi perpajakan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kalian ada yang tahu nggak sih? Dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan perusahaan dicatat dan disusun menjadi laporan keuangan. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi dan kinerja perusahaan dalam suatu periode. Namun, dalam praktiknya, angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut tidak selalu diperlakukan dengan cara yang sama ketika masuk ke dalam perhitungan perpajakan. Kenapa bisa begitu? Karena akuntansi dan perpajakan memiliki dasar aturan yang berbeda. Akuntansi disusun berdasarkan standar akuntansi untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar. Sedangkan perpajakan diatur oleh undang-undang yang memiliki tujuan untuk menghitung besarnya pajak terutang secara tepat. Perbedaan inilah yang membuat kita perlu memahami konsep dalam pembahasan materi ini dengan baik. Jadi, simak sampai akhir ya. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 3 aktivitas dasar akuntansi yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pengguna internal dan eksternal. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam materi akuntansi perpajakan, ada satu hal yang wajib banget kita ingat dan pahami yaitu rumus persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas sama dengan modal saham dikurang dividen ditambah laba dikurang beban. Ini penting banget karena setiap transaksi pasti akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya materi perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Kewajiban pembukuan diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 28 ayat 1 mengatur bahwa WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kewajiban catatan diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 12. Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan atau pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dari akuntansi. Penting untuk diketahui, karena adanya perbedaan basis dalam akuntansi SAK dan pajak undang-undang perpajakan, maka muncullah akuntansi perpajakan yang secara praktikal produknya yaitu laporan rekonsiliasi fiskal. Kas adalah uang tunai, kertas atau logam, dan saldo simpanan di bank yang paling likuid, mudah dicairkan, serta siap digunakan untuk operasional bisnis, membiayai kegiatan, atau sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam akuntansi, kas merupakan aset lancar yang dicatat di posisi teratas neraca karena tingkat likuiditasnya tertinggi.
Jadi, kas merupakan sumber likuiditas utama perusahaan. Tanpa adanya kas, operasional tidak dapat berjalan dengan baik, atau semua keputusan pengeluaran jadi harus dipikir dua kali. Kas dalam perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kas besar atau cash on hand or cash in bank yang digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir atau di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dari dan pengeluaran atau setoran tunai ke bank. Yang kedua, kas kecil atau petty cash, sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Metode pencatatan kas kecil atau petty cash terbagi menjadi dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi lainnya. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dengan tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Penting untuk diketahui, untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya. Rekonsiliasi bank. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktek tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Nah, perbedaan ini disebut dengan rekonsiliasi bank. Kas terkait dalam perpajakan. Bunga yang diperoleh atas kepemilikan tabungan dan deposito dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Contoh kasus, tanggal 1 Januari 2020, PT Angkasa mendapatkan bunga tabungan dalam tahapan sebesar Rp2 juta. Atas pendapatan tersebut dipotong PPh final sebesar Rp400.000 oleh pihak bank yang memberikan penghasilan. Untuk pencatatan metode bruto, didebit akun bank sebesar Rp1.600.000 dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp400.000. Dikredit untuk akun pendapatan bunga sebesar Rp2 juta. Dan untuk pencatatan metode neto, didebit akun bank sebesar Rp1.600.000 dan dikredit pendapatan bunga sebesar Rp1.600.000. Pada dasarnya, pelaporan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final atas bunga, yaitu Rp1.600.000. Penghasilan yang telah final dikenakan PPh final. Dalam hal ini, pendapatan bunga dan deposito harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Piutang atau account receivable adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang digolongkan dalam piutang usaha dan piutang di luar usaha. Piutang usaha yaitu terjadi karena transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal dan terjadi karena penjualan atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat dicatat setelah barang diserahkan atau saat pelayanan jasa dilakukan. Piutang di luar usaha yaitu timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, restitusi pajak, royalti, dan lain sebagainya. Pembentukan estimasi penyisian piutang tak terbagi. Yang pertama ada presentasi penjualan, presentasi piutang usaha, analisa umur piutang. Terdapat dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Penting untuk diketahui, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung. Pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk produksi atau jasa. Jenis persediaan yang pertama bahan baku dan bahan pelengkap yang terdiri atas bahan baku langsung dan bahan pembantu atau pelengkap. Yang kedua barang dalam pengolahan atau barang dalam proses. Yang ketiga barang jadi. Yang keempat barang dalam perjalanan dan yang kelima barang konsinyasi. Dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama sistem periodik, yaitu setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat setiap detail harga pokok dari persediaan barang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi.
Yang kedua yaitu sistem perpetual. Setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Sistem ini menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa perhitungan fisik. Sistem penilaian persediaan terbagi atas 3 yaitu Specific Identification Method, Cost Flow Method, dan estimasi persediaan. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Sistem pencatatan persediaan sesuai ketentuan perpajakan. Contoh penilaian pemakaian persediaan yang diuraikan pada penjelasan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6. Sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Sistem penilaian persediaan sesuai ketentuan perpajakan, penilaian pemakaian persediaan hanya boleh dilakukan dengan 2 cara menurut ketentuan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Perlu diingat, ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi dan perpajakan memiliki hubungan yang erat, namun memiliki perbedaan prinsip yang signifikan, dan dari perbedaan tersebut lahirlah akuntansi perpajakan. Demikian pembahasan materi akuntansi perpajakan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay creative and keep learning.